Jumpa lagi di nonton film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Before I Go to Sleep. Film ini rilis tahun 2014 dan memiliki unsur cerita yang sangat menarik untuk kita nikmati. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Christine bangun dari tidurnya tanpa busana dan mendapati ada seorang pria yang tidur bersamanya bernama Ben. Christine merasa bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Christine pergi ke kamar mandi dan mendapati banyak foto tentang dirinya. Dan laki-laki yang tidur bersamanya adalah suaminya. Lalu Christine menemui Ben dan bertanya siapa Ben. Ben menjelaskan bahwa Ben adalah suami Christine dan mereka sudah menikah lebih dari 14 tahun yang lalu. Ben menjelaskan bahwa saat ini Christine sudah berusia 40 tahun. Namun terlihat Christine masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ben menjelaskan bahwa Christine mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan cedera kepala dan mulai dari situ Christine memiliki masalah dengan ingatan. Ben menegaskan bahwa saat ini Christine hanya mampu menyimpan ingatannya dalam waktu 1 hari. Dan saat Christine bangun tidur, semua ingatannya akan hilang dan Christine akan merasa kembali ke umur 20 tahun. Lalu Ben membawa Christine ke ruang tamu dan menunjukkan foto-foto lamanya. Ben memberitahu bahwa mereka sudah menikah selama 14 tahun. Dan dulu mereka bertemu di waktu akhir kuliah. Ben juga menunjukkan catatan dinding di mana catatan ini akan membantu Christine dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Ben memberitahu bahwa hari ini adalah tanggal pernikahan mereka. Ben akan membawa Christine keluar nanti malam setelah pulang kerja. Christine mendapat telepon dari seseorang. Dia mengaku bahwa dia adalah Dr. Nas, dokter yang merawat Christine selama ini. Dokter menjelaskan bahwa dokter sudah menemukan kemajuan untuk ingatan Christine. Lalu dokter meminta Christine membuka lemari di kamar dan mencari sebuah kotak sepatu. Lalu Christine menemukan sebuah kamera. Dokter meminta Christine untuk memutar video yang ada di kamera tersebut. Dan ternyata itu adalah video Christine sendiri di mana Christine menjelaskan siapa dirinya dan Christine juga menjelaskan bahwa Christine mengalami amnesia. Saat Christine tidur, semua ingatannya akan menghilang dan tidak akan mengingat apapun kembali. Lalu scene mundur 2 minggu sebelumnya. Pria ini adalah Dr. Nas menjemput Christine di rumahnya dan akan membawa Christine ke kantornya. Dan dokter melakukan ini tanpa sepengetahuan suami Christine. Dokter memberitahu bahwa dokter melihat Christine 6 bulan lalu di sebuah taman. Dan sangat kebetulan seseorang merujuk Christine untuk berobat ke Dr. Nas. Dokter memberi Christine sebuah kamera di mana Christine bisa membuat catatan visual dengan kamera ini agar membantu Christine mengetahui ingatan Christine di hari sebelumnya. Dokter juga memberitahu bahwa 10 tahun yang lalu Christine ditemukan di sebuah kawasan industri dan menurut medis luka di kepala Christine seperti mendapat pukulan berulang kali. Christine kaget dengan informasi ini karena suaminya selalu bilang bahwa Christine mengalami kecelakaan. Dokter juga memberikan laporan medis tentang Christine jika Christine ingin tahu kebenarannya. Berita yang memberitahukan tentang insiden yang menimpa Christine sangat sedikit dan bahkan seperti disengaja untuk ditutupi. Dokter menduga bahwa ada seseorang yang sengaja ingin membunuh Christine. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya selain Christine sendiri. Dan sekarang Christine harus mencari ingatan itu kembali. Dokter meminta Christine untuk tidak memberitahukan kamera itu kepada Ben karena kamera itu sekarang menjadi buku harian Christine. Christine bisa menyembunyikan kamera di bawah lemari pakaian agar Ben tidak tahu
Dan Dr. Nas akan menghubungi Christine setiap pagi untuk mengingatkan keberadaan kamera tersebut setelah Ben berangkat kerja. Di kamar mandi, Christine membuat catatan visual pertamanya yang berisi tentang apa yang Christine alami hari ini. Belum selesai merekam, terdengar suara Ben mendatangi Christine, dan Christine segera menyembunyikan kamera di kotak sepatu. Scene maju beberapa waktu. Christine bangun dari tidur dan seperti biasanya merasa aneh karena tidak memiliki ingatan sama sekali. Dan setiap hari Ben menunjukkan album foto dan memberitahu Christine apa yang perlu diingat. Ben meminta Christine untuk tetap di rumah. Namun Christine tidak bisa hanya duduk-duduk sepanjang hari. Christine bertemu dokter seperti hari-hari biasanya. Christine bertanya apa yang suaminya sembunyikan. Kenapa Ben menyembunyikan informasi penyerangan Christine dan malah memberitahu Christine bahwa Christine mengalami kecelakaan mobil. Dokter membawa Christine ke sebuah tempat di mana dulu Christine ditemukan. Seorang penjaga yang menemukan Christine memberitahu bahwa Christine dulu ditemukan di sini dengan tubuh telanjang dan penuh darah dengan tertutup sebuah spray. Christine bertanya apa yang dilakukan Christine di tempat seperti ini. Dokter mengatakan bahwa di daerah ini banyak hotel, bisa menunjukkan dari mana spray yang digunakan pelaku menutup tubuh Christine. Namun Christine masih ragu. Kenapa Christine menginap di hotel karena Christine tinggal di daerah sini. Dokter menegaskan bahwa semua pasti memiliki sebuah alasan, dan itu harus ditemukan oleh Christine supaya Christine tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Christine. Dokter juga memberitahu bahwa di hasil pemeriksaan medis terdapat indikasi bahwa Christine baru saja melakukan hubungan seksual dengan seseorang. Namun, tidak ada DNA yang tertinggal di tubuh Christine saat itu, dan membuat polisi tidak dapat mencari pelakunya. Christine bertanya apakah Christine korban ruda paksa. Dr. Nas menjelaskan bahwa polisi tidak menyimpulkan seperti itu karena tidak ada tanda-tanda ruda paksa di tubuh Christine. Christine menegaskan bahwa Christine bukan tipe orang yang suka berganti-ganti pasangan. Namun dokter menanyakan bagaimana Christine tahu tentang hal itu. Di rumah Christine membuat catatan visual lagi dan menegaskan ke dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, Christine harus mengingat apa yang terjadi malam itu. Ben mendekati Christine dan Ben mengajak Christine untuk bercocok tanam. Di tengah-tengah perasaan yang tidak menentu, Christine harus melakukannya untuk Ben. Saat Christine tertidur, Christine bermimpi berada di sebuah koridor hotel, mendapati dirinya terluka. Lalu scene berpindah di sebuah ruangan. Dokter Nas sedang melakukan uji coba terhadap Christine. Dokter menunjukkan beberapa foto masa lalu Christine. Dokter memberi sebuah foto tentang seorang perempuan ke Christine yang bernama Claire. Christine juga bertanya ke Ben apakah Christine memiliki teman, seorang perempuan berambut pirang yang bernama Claire. Ben menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Christine bertanya tentang Claire. Beberapa tahun setelah Christine kecelakaan, Claire pindah ke Kanada. Lalu Ben menunjukkan foto-foto lama Christine bersama Claire. Ben sengaja menyembunyikan foto ini untuk melindungi Christine. Namun Ben tidak menjelaskannya lebih lanjut. Christine membuat catatan visual tentang hal ini dan menegaskan agar Christine tidak mempercayai ucapan Ben begitu saja. Terlihat satu persatu foto ditempelkan di dinding kamar mandi agar Christine mudah mengetahui apa yang Christine lakukan kemarin. Keesokan harinya, Christine mendapat telepon dari Dr. Nas dan seperti pada hari-hari sebelumnya, Dr. Nas mengingatkan bahwa Christine memiliki kamera di lemari dan itu akan membantu Christine. Christine memutar satu persatu rekaman videonya sendiri dan mulai merangkai ingatannya satu persatu. Christine melihat foto-foto yang kemarin ditempel di dinding kamar mandi menghilang dan menduga bahwa Ben yang membuangnya. Lalu Christine mencari di seluruh ruangan rumah. Christine menemukan buku catatan Ben dan mendapati sebuah kunci di dalam buku tersebut. Christine menemukan foto-foto lamanya. Di salah satu foto yang Christine lihat, Christine bisa mengingat sedikit ingatannya tentang Claire, di mana saat itu Claire mendatangi Christine yang sedang muntah di kamar mandi. Christine memberitahu Claire bahwa Christine hamil. Christine melihat stretch marks di perutnya yang menandakan bahwa Christine benar-benar pernah hamil.
Lalu Christine bertanya ke Ben di mana anaknya. Ben menjelaskan bahwa Christine memiliki seorang anak laki-laki namun sudah meninggal. Ben memberitahu bahwa anaknya bernama Adam dan Adam meninggal seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-9. Lalu Ben menunjukkan foto-foto anak mereka. Ben sengaja menyimpan foto-foto ini di garasi agar Christine tidak mengetahuinya karena hanya akan membuat Christine sedih. Christine membuat catatan visual lagi dan menjelaskan bahwa besok akan menjadi hari baru baginya dan besoknya akan menjadi baru lagi dan seterusnya. Christine bermimpi di mana ada seorang pria yang memukul dirinya di sebuah hotel. Lalu Christine terbangun dan mendapati dirinya kosong lagi. Christine membuka kameranya dan melihat semua rekaman videonya. Seluruh memori ingatan Christine tersimpan dalam kamera tersebut. Christine hanya perlu mengulas kembali ingatan hari sebelumnya dan mengingatnya hari ini. Christine merasa sangat frustasi dengan keadaannya. Namun Christine menyadari bahwa waktu tidak bisa berhenti. Christine bertanya ke Ben apakah Christine ibu yang baik untuk Adam. Ben menjelaskan bahwa Christine adalah ibu yang sangat bertanggung jawab dengan Adam dan sangat menyayanginya. Saat tertidur, Christine bermimpi buruk lagi, di mana Christine sedang berada di sebuah hotel, lalu melihat Adam dari lubang pintu hotel. Christine menemukan sebuah surat dari Adam yang bertuliskan nama seseorang yang bernama Mike. Lalu Christine melihat seorang pria menyerangnya di hotel. Christine terbangun dari tidurnya dan Christine menemui Dr. Nash. Christine memberitahu tentang mimpinya dan bertanya tentang seorang pria bernama Mike. Dan Christine meyakini bahwa Mike lah yang melakukan ini semua ke Christine. Christine melihat kartu nama Dr. Nash yang memiliki nama panjang Mike Nash. Dan Christine menyadari bahwa orang yang telah membuat Christine seperti ini adalah Dr. Nash. Christine melarikan diri namun dokter mengejarnya. Lalu scene maju beberapa waktu. Scene berpindah di rumah. Christine tersadar dari pingsannya. Dokter menelpon dan memberitahu bahwa dokter telah menyuntikkan obat penenang. Dokter menegaskan bahwa kejadian tadi siang adalah sebuah simulasi yang sengaja dokter ciptakan untuk mengisi ruang kosong ingatan Christine, agar Christine bisa menemukan siapa orang yang melakukan hal ini kepada Christine. Dr. Nash juga menegaskan bahwa ini semua tentang Ben. Lalu scene maju keesokan harinya. Christine bertemu dengan Dr. Nash lagi. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Christine sangat rentan dan resikonya Christine akan membuat sebuah ingatannya sendiri tanpa mengetahui kebenaran masa lalu. Dr. Nash merujuk Christine ke dokter ahli saraf kenalan Nash. Dia akan membantu proses penyembuhan Christine. Namun Christine tidak mau. Christine setiap hari sudah membuat catatan visual dan mengatakan bahwa satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah Dr. Nash. Christine memberitahu bahwa Christine merasakan kemajuan. Pagi ini sebelum Dr. Nash menelpon, Christine sudah lebih dulu melihat catatan visualnya. Artinya, tidak semua ingatan Christine benar-benar hilang. Dokter memberitahu sebuah informasi penting bahwa dulu Ben pernah memindahkan Christine dari rumah sakit jiwa ke pusat perawatan masyarakat dewasa. Pada suatu hari, Nash mencoba membuat janji temu di tempat tersebut dan Claire juga beberapa kali membuat janji temu di tempat itu. Namun mereka tidak menemukan Christine lagi di rumah sakit. Nash memberi nomor telepon Claire ke Christine jika Christine ingin menghubunginya. Nash juga bertanya ke pengelola rumah sakit tentang kondisi terakhir Christine. Mereka memberitahu bahwa Christine terlihat bingung dan Nash juga memberitahu bahwa Ben telah menceraikan Christine 4 tahun yang lalu. Christine mendatangi kantor Ben dan bertanya, apakah Ben benar-benar menceraikan Christine 4 tahun yang lalu. Ben menjelaskan bahwa saat itu Adam sakit dan meninggal. Ben merasa sangat terpukul dengan kejadian itu dan memutuskan untuk pergi. Lalu selang beberapa waktu setelah Ben tenang, Ben memutuskan untuk kembali. Christine menelpon Claire di mana Claire sangat senang bisa berkomunikasi dengan Christine. Claire menjelaskan bahwa beberapa kali Claire mengirim surat ke pusat perawatan. Namun suratnya dikembalikan dan pusat perawatan hanya memberi Claire alamat rumah Christine yang lama. Christine menanyakan apakah Claire pindah ke Kanada. Namun Claire menjelaskan bahwa Claire tidak pernah pindah kemanapun. Lalu mereka membuat janji untuk bertemu.
Banyak hal yang akan Claire katakan ke Christine, namun Claire tidak mau bertemu dengan Ben. Why? How about we meet at the observatory? The observatory? In Greenwich. Yes, I'm fine and I'll be there. Di sebuah tempat, Christine bertemu Claire yang rambutnya sekarang panjang. Christine sempat bingung, namun Christine menyadari bahwa perempuan ini benar-benar Claire. Claire memberitahu bahwa dulu Christine dan Ben sering berdebat untuk menjaga anaknya di rumah. Christine juga bertemu dengan seorang pria dan menjalin hubungan dengannya. Ben selama ini tidak tahu bahwa Christine memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Namun Ben menyadarinya setelah polisi menemukan Christine saat insiden terjadi. Setelah insiden tersebut, Claire mencoba membantu Ben merawat Adam. Claire dan Ben banyak menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu hari Ben mengatakan ke Claire bahwa Ben sudah tidak sanggup lagi bersama Christine. Claire memeluk Ben dan menenangkannya, dan mereka terbawa suasana hingga bercocok tanam bersama. Claire menegaskan bahwa itu hanya terjadi satu kali selama ini, dan Claire menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Claire memberi sebuah surat. Ben menitipkan ke Claire surat ini untuk Christine dan meminta Claire untuk memberikannya ke Christine saat kondisi Christine sudah cukup membaik. Christine membaca surat tersebut dan isinya adalah pernyataan Ben yang memutuskan untuk meninggalkan Christine. Ben juga menjelaskan bahwa Ben bukan tidak lagi sayang kepada Christine, namun ini semua demi kebaikan bersama. Christine membuat catatan visualnya lagi untuk semua kejadian yang Christine alami hari ini. Di sebuah tempat, Christine menemui Ben. Christine menunjukkan catatan visual Christine setiap harinya. Christine menjelaskan bahwa Christine menemui seorang dokter bernama Nash, dan dokter itulah yang memberinya kamera ini untuk membantu ingatan Christine. Christine menegaskan bahwa Christine menyadari pengorbanan yang dilakukan Ben selama ini, dan Christine meminta maaf atas semua tindakannya di masa lalu. Christine sudah mengetahui segalanya. Namun tiba-tiba Ben menampar Christine, entah apa alasannya. Lalu Christine menelpon Claire dan memberitahukan kejadian ini, dan terlihat Ben pergi dari rumah. Claire akan menghubungi Ben dan akan menanyakan hal ini. Christine membuat catatan visualnya lagi yang berisi kejadian yang baru saja Christine alami. Scene maju beberapa waktu. Claire menelpon Christine dan memberitahunya bahwa Claire sudah menelpon Ben. Ben memberitahu Claire bahwa Ben sudah tidak bertemu lagi dengan Christine sejak 4 tahun yang lalu. Dan hal ini membuat Christine merasa bingung dengan apa yang Claire katakan. Lalu Claire meminta Christine untuk menggambarkan Ben yang hidup dengan Christine saat ini. Claire menyadari bahwa seseorang yang bersama Christine saat ini bukanlah Ben. Claire memberitahu bahwa Ben memiliki bekas luka di pipinya karena terjatuh bermain Sky. Lalu Christine mengingat sekilas wajah Ben. Di sisi lain, Ben yang Christine kenal terlihat sudah berada di depan rumah. Claire meminta Christine untuk pergi karena lelaki yang hidup bersama Christine bukanlah Ben. Christine makin tambah bingung dengan kejadian ini. Claire meminta alamat Christine saat ini. Claire akan ke sana menolong Christine. Namun apesnya Christine tidak bisa mengingat alamat rumah ini. Sedikit demi sedikit ingatan Christine mulai muncul. Christine lari dari rumah, namun ternyata Ben sudah menunggunya dan menyekap Christine. Scene maju beberapa waktu dan kembali ke scene di awal film. Christine diberitahu bahwa Ben adalah suaminya. Lalu Dr. Nash menelpon Christine dan mengingatkan Christine untuk melihat kamera di lemari miliknya. Christine melihat semua video catatan visualnya satu persatu. Christine juga mendapati bahwa pipinya memar. Ben menelpon Christine dan menanyakan apakah Christine baik-baik saja. Di sisi lain, terlihat sebuah HP milik Ben mendapat telepon dari Claire. Ben menemui Dr. Nash di rumah sakit. Ben menegaskan ke Dr. Nash untuk menjauhi istrinya dan jangan pernah menghubunginya kembali. Dr. Nash, stay the fuck away from my wife.
Malam harinya Ben mengajak Christine ke sebuah hotel untuk merayakan hari pernikahan mereka. Dan terlihat ini merupakan hotel dan kamar yang sama yang selalu muncul di mimpi Christine. Christine bertanya ke Ben, kenapa Ben membawanya ke sini? Ben menjelaskan agar Christine mengingat kejadian waktu itu. Christine menyadari bahwa Ben yang selama ini hidup bersama Christine adalah Mike. Dan Ben selama 4 tahun terakhir sudah meninggalkan Christine. Mike menjelaskan bahwa suami Christine meninggalkan Christine di rumah perawatan dan tidak mengurusnya sama sekali. Dan Mike lah yang mengurus Christine selama ini. Karena Mike tidak tahan melihat Christine berada dalam rumah perawatan. Mike melakukan ini semua karena Mike ingin merawat Christine dan Mike ingin mencintai Christine. Dan ternyata pria yang dekat dengan Christine saat masih bersama Ben adalah Mike. Mike mengajak ke sini karena Mike lelah terus-terusan berbohong. Mike meminta setelah pulang dari tempat ini tidak ada Ben lagi. Dan Mike meminta Christine menerima hal itu. Christine mengingat kejadian malam itu, di mana Christine sedang berada di hotel ini bersama Mike. Mike meminta Christine untuk menghubungi Ben dan bilang ingin berpisah dengan Ben. Namun Christine tidak mau melakukan hal itu karena Christine memiliki anak. Lalu Mike memaksa Christine untuk menelponnya dan Mike memukul Christine. Christine menyadari bahwa Mike lah yang melakukan ini semua ke Christine hingga Christine mengalami amnesia. Mike menjelaskan bahwa Mike menyesal atas perbuatannya dan sekarang Mike akan menebus kesalahannya dengan mengurus Christine seumur hidupnya. Namun Christine tetap ingin pergi dari sini dan hal itu memicu amarah Mike. See, this is what I'm talking about. This is what happens. Nothing to live for except for you. Bayang-bayang Mike saat menghajar Christine selalu muncul dan itu membuat Christine takut. Mike menghapus semua isi catatan visual milik Christine. Mike juga memberitahu Christine bahwa Christine harus melupakan Adam karena Adam juga sudah melupakan Christine. Dan Christine menyadari bahwa selama ini Adam masih hidup. Christine dihajar habis-habisan oleh Mike. Setelah berjuang melawan kekerasan Mike, Christine berhasil melarikan diri dari kamar dan membunyikan alarm hotel. Tak lama polisi mendatangi hotel. Christine membuat catatan visual tentang semua kejadian hari ini agar keesokan harinya Christine tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada dirinya. Lalu scene maju beberapa waktu. Di sebuah rumah sakit, Dr. Nash menghampiri Christine. Dokter mengenalkan dirinya ke Christine dan memberitahu bahwa Christine mengalami gegar otak ringan dan 2 tulang rusuknya retak. Dokter juga memberitahu bahwa teman Christine yang bernama Claire akan datang dan Claire akan membawa Christine pulang dan akan merawat Christine. Dan orang yang melakukan ini kepada Christine saat ini sudah diamankan pihak kepolisian dan akan dijatuhi hukuman untuk waktu yang sangat lama atas perbuatannya. Dr. Nash bertanya, apakah Christine bisa mengingat kejadian tadi malam? Namun Christine tidak mengingatnya. Dokter membawa seorang pengunjung yang memungkinkan bisa membuat ingatan Christine membaik. Seorang pria mendatangi Christine dan dia adalah Ben, mantan suami Christine. Ben menjelaskan bahwa selama ini Ben tidak tahu bahwa Christine berada dalam bahaya. Jika Ben tahu, maka Ben tidak akan pernah meninggalkan Christine. Ben meninggalkan Christine demi kebaikan anaknya, yaitu Adam. Anak muda ini adalah Adam yang sudah tumbuh besar. Adam menemui ibunya. Adam mengenalkan dirinya ke Christine. Di akhir cerita, Christine mendapat ingatannya kembali. Adam juga menangis bahagia melihat ibunya perlahan ingatannya pulih. Kemungkinan besar Ben akan rujuk bersama Christine dan membesarkan anaknya bersama dalam sebuah keluarga yang baru. Dan berikut ringkasan singkat inti dari film ini. Christine adalah seorang perempuan yang memiliki gangguan ingatan, di mana Christine menderita amnesia yang cukup parah. Setiap bangun tidur, Christine akan kehilangan semua ingatannya di hari sebelumnya. Seorang pria bernama Ben mengaku suaminya.
dan selalu berada di sisi Christine dan memberitahu Christine bahwa Ben adalah suaminya. Christine bertemu dengan seorang dokter bernama Nash dan dialah orang yang membantu Christine memulihkan ingatannya. Dalam perjalanan menemukan ingatannya kembali, Christine mendapati bahwa dirinya ditemukan di sebuah tempat tanpa busana dan penuh dengan darah. Dan hal itulah yang membuat Christine mengalami cedera parah di kepalanya yang mengakibatkan Christine amnesia. Christine terus mencari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Hingga pada suatu hari Christine menyadari bahwa Ben yang selama ini hidup bersama Christine bukanlah Ben suaminya, namun Mike, yaitu selingkuhan Christine saat Christine masih bersama Ben. Mike sangat terobsesi dengan Christine dan ingin Christine hidup bersamanya. Dan Mike lah yang membuat Christine mengalami cedera di kepalanya dan membuang Christine ke sebuah tempat tanpa busana. Di akhir cerita, sebuah insiden terjadi di mana Christine berhasil kabur dari Mike setelah mengetahui kebenarannya. Mike juga diamankan oleh pihak kepolisian dan akan menanggung hukuman atas perbuatannya. Dr. Nash menemui Christine dan membawa Ben bertemu Christine. Dokter berharap kedatangan Ben bisa memperbaiki ingatan Christine. Ben menjelaskan bahwa dulu Ben meninggalkan Christine demi anaknya, yaitu Adam, bukan karena Ben tidak cinta dengan Christine. Adam juga datang ke rumah sakit dan berkat Adam, Christine menemukan kepingan-kepingan ingatannya tentang Adam. Adam menangis bahagia mendapati ibunya mengingat siapa Adam. Dan kemungkinan besar Ben akan merujuk Christine dan mereka akan memulai kehidupan barunya sebagai keluarga yang utuh. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.